Bocah 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban peluru nyasar. Kekosongan jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus segera diisi, nama Kuntadi mencuat. Trump menyatakan Amerika menjaga Selat Hormuz berhak menerima bayaran. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban peluru nyasar mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak keluarga mengajukan permohonan perlindungan untuk biaya perawatan medis yang mencapai 63 juta rupiah di rumah sakit lantaran tidak mampu membayarnya akibat tidak bisa ditanggung BPJS. Keluarga bocah berinisial A berusia 9 tahun menjadi korban peluru nyasar di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta Timur pada Selasa 14 Juli 2026. Mereka mengajukan permohonan perlindungan untuk biaya perawatan medis yang mencapai 63 juta rupiah. Di rumah sakit dan tidak bisa ditanggung BPJS karena korban kriminal hingga akhirnya kini pihak keluarga tidak mampu membayarnya. Kejadian berawal saat korban sedang bermain bersama 4 teman sebayanya di depan rumah dan korban tiba-tiba terjatuh. Di rumah sakit pihak keluarga baru mengetahui kalau korban terkena peluru senapan angin di bagian dada. Keluarga berharap agar LPSK bisa membantu memberikan perlindungan kepada keponakannya termasuk biaya rumah sakit. Indonesia, saya sedang bersama orang tua korban dari indikasi peluru nyasar dari mana? Dari situ. Yang peluru nyasarnya dari pihak itu nggak jelas. Oke. Pokoknya kita sedang fokus pada penanganan korban. Alhamdulillah. Gimana, boleh Ibu ceritakan? Alhamdulillah sekarang keadaan anak saya sudah lebih membaik. Terus kita datang ke sini karena kita juga minta dukungan termasuk untuk biaya perlindungan, begitu ya? Iya, betul. Lukanya di mana sih, Bu? Daerah Setu, Bekasi. Lukanya di dada. Kondisi anaknya sekarang gimana? Alhamdulillah udah lebih membaik sih. Tapi belum bisa miring-miring, masih tiduran aja. Udah berapa lama itu? Udah hampir seminggu. Ya, seminggu lebih. Nah, ini kan nggak terlalu terekspos, terus kita mau diem gitu kan, nggak bisa juga. Ini sengaja datang untuk minta perlindungan, adanya tekanan, ancaman? Enggak ada. Cuma kita kan ada perlindungan juga. Dan ini udah dilaporkan ke kepolisian. Sudah. Sudah ada penelusuran siapa pelakunya? Sudah. Belum kali itu. Belum. Sampai sekarang Kayak begini ini kan juga harus ada mohon dukungannya juga dari teman-teman di Polda Metro, khususnya wilayah Polres Kabupaten Bekasi, bahwa laporan sudah diajukan terkait indikasi peluru nyasar begitu minggu lalu, sampai sekarang itu belum ada follow up begitu, dan tapi kita lebih fokus karena tentu ini membutuhkan penanganan, tidak mungkin dengan keadaan ekonomi ibu, tentu ada dana negara yang seharusnya bisa untuk membantu ya, karena ini kasus banyak sekali seperti ini sebetulnya. Soal pembayaran, terus terang saat ini kita masih punya tanggungan ke pihak rumah sakit sekitar 63 juta sekian, dan itu masih belum bisa kami bayar. Bertanggung BPJS tidak tanggung? Enggak, kita nggak ditanggung BPJS. Alasannya katanya itu kriminal. Oh, kriminal nggak ditanggung BPJS? Iya. Nah, jadi makanya kita juga pihak keluarga masih kebingungan ya masalah biaya rumah sakit yang menurut kemampuan kami itu sangat besar gitu. Tapi sempat ada dengar suara tembakan atau apa nggak pada saat kejadian? Kalau kebetulan saya nggak di lokasi ya, jadi kalau menurut cerita orang-orang yang ada di lokasi memang nggak ada kedengaran suara apa-apa. Jadi tahu-tahu anak itu langsung jatuh aja gitu. Dalam kasusnya udah di kepolisian? Udah kita laporkan. Tersangkanya belum dapat sampai sekarang. Di kepolisian? Belum. Udah TKP ya? Hah? Oh, TKP udah? Kalau ke TKP udah. Olah TKP ya? Olah TKP udah. Mungkin mereka juga lagi penelusuran juga karena lokasinya memang
kita di perkampungan ya, jadi kesulitan juga, nggak ada CCTV sama sekali. Untuk lokasi di mana, Pak? Di Kampung Baru, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sementara kasusnya kini tengah ditangani oleh petugas kepolisian Polres Metro Bekasi dan keluarga meminta agar polisi dapat menemukan siapa pelakunya. Dari Jakarta, Nanditio, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas segera menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah merampungkan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara beserta para tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik bersama dengan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka pada Selasa 14 Juli 2026. Pelimpahan tahap 2 tersebut menandakan proses penyidikan telah dinyatakan lengkap sehingga penanganan perkara kini memasuki tahap penuntutan. Selain Yakut Khalil Qomas, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lain, yaitu mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Aksati Utama, dan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi Asrul Aziz Taba. Keempat tersangka akan menjalani proses penuntutan sebelum perkaranya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024. Penyidik KPK menilai telah mendapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji yang kini akan dibuktikan melalui proses persidangan. KPK menjelaskan setelah pelimpahan tahap 2, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyusun surat dakwaan. Setelah itu berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk menunggu penetapan hari sidang pertama. Budi Prasetyo menegaskan seluruh dugaan tindak pidana, alat bukti dan pertanggungjawaban pidana para terdakwa akan diuji secara terbuka dalam persidangan. KPK juga mengajak masyarakat untuk mengawal seluruh proses hukum secara objektif hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, di tahap persidangan nanti tentu semuanya akan dipaparkan secara terbuka bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat, kemudian bagaimana perannya masing-masing, alat bukti, semuanya nanti dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK secara lengkap dan terbuka. Dalam proses pembuktian tersebut juga nanti pasti akan dihadirkan selain para terdakwa juga para saksi untuk memperkuat proses pembuktian dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK kepada para terdakwa dalam perkara ini. Hingga kini KPK belum mengungkap jadwal pasti sidang perdana para terdakwa, namun dengan tuntas tahap penyidikan dan pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023 hingga 2024 akan segera memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, membantah uang yang disita penyidik merupakan hasil tindak pidana. Don Rito mengklaim dana tersebut berasal dari kerjasama dengan seorang pengusaha untuk pembangunan dermaga di Kalimantan Timur. Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang masih menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, mendatangi rumah tahanan pada Selasa siang 14 Juli 2026 untuk bertemu dengan kliennya. Namun pertemuan belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu koordinasi dengan penyidik yang menangani perkara. Menurut Handika, kliennya tidak memiliki ketertarikan dengan 3 perkara yang sedang ditangani penyidik, yaitu dugaan korupsi PT Asabri, dugaan penyimpangan pasokan batu bara ke PLN, serta perkara piutang antara PT JBS dan PT KNI, anak usaha PT Krakatau Steel. Pihak kuasa hukum tidak membantah bahwa uang yang diamankan penyidik dari Cafe The Clan dan koin money changer merupakan milik kliennya. Namun, mereka menegaskan dana tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Handika mengklaim uang tersebut merupakan dana kerjasama dengan seorang pengusaha untuk pembangunan dermaga di Kalimantan Timur. Meski demikian, pihaknya belum bersedia mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud. Apakah uang yang ditemukan di Cafe The Clan, kemudian di rumah dan di
tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menyatakan berkas perkara 2 tersangka berinisial DR dan FA telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan berdasarkan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan penanganan 3 perkara, yaitu dugaan korupsi PT Asabri, dugaan korupsi pasokan batu bara ke PLTU PLN, serta dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel. Dalam proses penyidikan, Polri telah memeriksa 15 saksi dan 2 orang ahli serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan juga menyita barang bukti. Penyidik menyatakan tersangka DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, sedangkan tersangka FA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada sejumlah perkara yang sedang ditangani. Hingga kini, penyidik Polri masih melengkapi berkas dan menelusuri asal-usul dana yang disita. Kuasa hukum Don Rito menegaskan akan membuktikan seluruh dalil pembelaan dalam proses hukum yang berjalan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri dan berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari Simpang Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama. Sore hari ini lalu lintas dari arah Cililitan maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kampung Rambutan maupun yang akan mengarah ke Taman Mini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar menuju ke arah Taman Mini. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Dan untuk lalu lintas dari arah Taman Mini maupun dari arah Ceger dan Pondok Gede yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dalam situasi relatif lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi relatif lancar. Untuk lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light sepanjang 50 meter, namun selepasnya dalam situasi lancar. Dan lalu lintas juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami himbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju arah Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke Kampung Makassar dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Cijantung yang akan mengarah ke Kampung Rambutan dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke Taman Mini maupun yang akan mengarah ke Kampung Rambutan dalam situasi ramai lancar. Dan diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kementerian Haji dan Umroh mengajukan persetujuan penggunaan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia memulai kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Angkatan 3 diikuti 25 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia pada hari ini. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah melalui pembelajaran di dalam maupun luar negeri.
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia memulai kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Angkatan 3 yang berlangsung pada 15 hingga 28 Juli 2026. Sebanyak 25 kepala daerah dari Provinsi Aceh hingga Papua mengikuti program tersebut pada Rabu 15 Juli 2026. Gubernur Lemhanas Indonesia, Tubagus Aceh Hasan Sazili, menyampaikan para peserta dipilih agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti KPP dapat diterapkan untuk memajukan daerah masing-masing. Menurutnya, penguatan kapasitas pemimpin daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari program, para peserta akan mengikuti pembelajaran selama 1 pekan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Materi yang dipelajari meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi. Terutama tentang pelayanan publik, ya. Misalnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah, bagaimana penggunaan digital di dalam sistem pemerintahan, dan juga aspek-aspek yang lain dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembukaan KPPD Angkatan 3 di Lemhanas RI, Jakarta Pusat juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Purnawirawan Ahmad Wiyagus, mantan Gubernur Lemhanas Profesor Budi Susilo Supanji, serta penasihat khusus Presiden Bidang Energi sekaligus pendiri Purnomo Yuskiantoro Center, Profesor Purnomo Yuskiantoro. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kekosongan jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus segera diisi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima usulan nama pengganti dari Jaksa Agung yang diusulkan adalah Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan surat resmi kepada Presiden pada Selasa 14 Juli 2026 mengusulkan pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelumnya mengundurkan diri. Berdasarkan surat usulan tersebut, nama yang diajukan menduduki jabatan Jampitsus adalah Kuntadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kuntadi pernah menjabat Direktur Penyidikan pada Jampitsus saat Febri Adriansyah memimpin bidang tindak pidana khusus. Kemudian juga kami melaporkan beberapa hal di luar laporan keuangan yang tentunya itu masih berkaitan dengan tanggung jawab tugas yang diemban di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan aset negara, yaitu yang berada di bawah Badan Layanan Umum, PPK GBK dan PPK Kemayoran, yang sebagaimana saudara-saudara juga pasti mengikuti bulan yang lalu, tanggal 18 Juni salah satunya adalah proses pemindahan pengelolaan kompleks Blok 15 Hotel. Prasetyo menjelaskan usulan ini belum dapat langsung ditetapkan karena masih harus menilai mekanisme tim penilai akhir sebelum keputusan diambil Presiden. Pemerintah berjanji akan segera menindaklanjuti usulan dari Jaksa Agung, namun belum memastikan kapan keputusan Presiden mengenai penetapan Jampitsus baru akan diterbitkan. Apabila mendapat persetujuan Presiden, Kuntadi akan mengisi posisi Jampitsus yang kosong dan melanjutkan penanganan berbagai perkara tindak pidana khusus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Natasa Alko, Fahem Atar, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh mengajukan persetujuan penggunaan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 kepada Komisi 8 DPR RI. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa segera memesan layanan dan tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina sekaligus mengantisipasi aturan baru pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan pembayaran lebih awal. Kementerian Haji dan Umroh secara resmi mengajukan permohonan persetujuan atas usulan penggunaan uang muka untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027. Langkah ini dilakukan agar jemaah haji Indonesia bisa secepatnya memesan lokasi tenda dan layanan armusna di Arab Saudi. Permintaan ini disampaikan langsung Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja atau raker bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, menjelaskan bahwa percepatan pembayaran ini tak lepas dari aturan baru yang sangat ketat dari pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi sudah membuka akses transfer dana ke sistem Arab Saudi atau Nusuk Masar mulai 15 Juli 2026. Jika di Indonesia terlambat, membayar resikonya cukup besar. Di antaranya bisa kehilangan lokasi tenda di Arafah dan Mina yang sudah dipakai. Total uang muka yang diajukan Kemenhaj mencapai 858,74 juta Saudi Arabia atau sekitar 4 triliun rupiah dengan asumsi kurs 4.666,67 rupiah per rial. Maria menambahkan ada peningkatan kualitas layanan yang signifikan untuk jemaah haji Indonesia di tahun 2027. Pemerintah Arab Saudi telah menghapus layanan paket D dan menaikkan standarnya menjadi paket C. Melalui persetujuan dari DPR RI, Kemenhaj berharap dana ini dapat segera difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH agar persiapan haji 2027 dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Uang muka ini nantinya akan dihitung sebagai pengurang transfer total BPIH sehingga tidak akan menambah total kebutuhan anggaran secara keseluruhan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru uang muka haji tahun 2027, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Restu, apa kabar? Baik, Mbak Maria, ini langsung saja kita ngobrolin soal uang muka haji ya yang telah disetujui oleh DPR RI sebesar 4 triliun rupiah. Nah Mbak, mungkin bisa dijelaskan nih apa perkembangan terbaru setelah persetujuan tersebut Mbak? Ya, terima kasih banyak Mbak Restu waktunya. Jadi memang betul hari kemarin begitu ya, kita baru saja kemudian sekitar tanggal 14 Juli kemarin kami kemudian menggelar rapat bersama dengan DPR atau Komisi 8 DPR RI bersama juga dengan pihak BPKH untuk kemudian membahas hal ini mengenai setoran awal atau kemudian kita bisa menyebutnya down payment gitu ya untuk kemudian kita bisa transferkan dana secara langsung ke dompet elektronik kepada platform Nusuk Masar milik Arab Saudi. Nah, ini memang kemarin sudah digelar dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan untuk kemudian bisa kami meminta kepada pihak BPKH untuk kemudian mentransferkan dana tersebut. Jadi betul seperti yang tadi Mbak Restu sampaikan begitu ya. Totalnya atau kalau kemudian dalam real Arab Saudi begitu sejumlah 858 juta 743.189,64 halalah dalam real atau Arab Saudi real begitu ya. Dan kemudian kalau kemudian kita bisa sampaikan juga memang sebenarnya pada saat ini kita juga sudah menerima ada timeline yang kemudian diberikan oleh pihak Arab Saudi pada akhir Mei kemarin apa tahapan-tahapan kemudian waktu yang harus kita patuhi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ini. Jadi paling tidak untuk tahapan awal ini memang targetnya, timelinenya adalah tanggal 15 Juli 2026 ini memang sudah mulai diberikan akses untuk kita kemudian mentransferkan dana secara langsung ke dompet elektronik begitu ya pada platform Nusuk Masar milik Arab Saudi. Dan kemudian nanti setelah itu tepatnya pada tanggal 29 Juli 2026 kemudian kita bisa tuh kemudian mengkonfirmasi atau kemudian juga mempertahankan ada tenda-tenda yang telah kemudian kita pesan pada musim haji sebelumnya untuk kemudian bisa kita gunakan kembali pada musim haji tahun depan melalui mekanisme kontrak awal kalau kita menyebutnya untuk kemudian paket lengkap yang kemudian akan diberikan layanannya oleh Syarikah Arab Saudi. Jadi kemudian layanan-layanan terkait dengan tenda di puncak haji di Arafah, Musdalifah maupun di Mina itu kemudian sudah bisa dilakukan kalau timeline Arab Saudi itu per tanggal 29 Juli 2026 Mbak. Jadi maka dari itu kita kemarin rapatnya juga cukup cepat, cukup padat bersama dengan DPR karena tenggat waktu untuk kemudian bisa mentransferkan dana awal tersebut atau DP tersebut ke e-walletnya milik Nusuk Masar Arab Saudi itu pada tanggal 15 Juli. Jadi paling tidak target-target awal ini kita sudah bisa penuhi sesuai dengan timeline yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Mbak Restu. Oke, baik jika tadi timeline-nya tidak dipenuhi begitu ya Mbak Maria, apa konsekuensinya kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Jadi memang saat ini pihak Arab Saudi itu sudah cukup cukup disiplin begitu mengenai waktu-waktu, tenggat-tenggat waktu yang kemudian diberikan kepada tidak hanya Indonesia saja, tapi juga untuk kepada sejumlah negara yang kemudian akan mengirimkan jemaahnya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan begitu. Nah,
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin masih memberikan kelonggaran waktu begitu ya. Pada saat kemarin Arab Saudi mengirimkan timeline kepada kami termasuk juga kepada kami di Indonesia pada akhir Mei kemarin disebutkan bahwa tidak ada pelonggaran waktu, tidak ada durasi yang bisa mundur terkait dengan timeline tersebut sehingga kami harus mematuhi waktu-waktu tersebut termasuk juga transfer dana yang harus disetorkan ke dompet elektronik di plafon Nusuk Masar ini pada tanggal 15 Juli. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika kemudian kita melewatkan tenggat waktu tersebut? Nah, karena memang transfer dana ini sebenarnya Mbak Restu ini merupakan bentuk juga bahwa kami, pemerintah Indonesia, akan mengirimkan jemaah haji untuk penyelenggaraan haji tahun depan atau tepatnya pada tahun 2027 mendatang. Jadi transfer dana ini menjadi bukti atau konfirmasi bahwa kami Indonesia akan mengirimkan jemaah haji kami pada tahun depan, termasuk juga kemudian nanti dana ini bisa digunakan untuk kemudian kami mengkonfirmasi dan juga membuat kontrak awal untuk paket-paket layanan yang akan kemudian diberlakukan bagi jemaah haji pada saat di Arab Saudi. Jadi jika kemudian bisa saja begitu ya, kalau kemudian kita tidak melaksanakan transfer dana tersebut melewati tenggat waktu ya, khawatirnya kemudian nanti kami dianggap tidak akan mengirimkan jemaah haji untuk tahun depan. Sedangkan kita tahu sudah banyak gitu ya jemaah haji yang kemudian sudah mengakui bahkan sudah melakukan setoran awal begitu sejak 13 tahun yang lalu, Mbak. Oke, jadi cukup ketat begitu ya kalau yang sekarang ya. Nah, tadi berbicara soal paket Mbak Maria, Arab Saudi ini kan juga menghapus paket D dan kemudian menaikkannya menjadi paket C. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kebijakan ini dan mungkin banyak juga yang belum tahu ini maksud dari paket D dinaikkan ke paket C dan apa perbedaan paket C dan D ini bagaimana Mbak Maria? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi begini Mbak Restu, memang agak awam ya Iya, untuk betul. kemudian ya betul sekali. Jadi mungkin kami bisa sedikit menjelaskan. Nah, selama ini yang kemudian kita lihat bersama bagaimana penyelenggaraan ibadah haji berlangsung beberapa tahun terakhir, termasuk juga layanan yang berada di puncak haji atau di Armusna, kami menyebutnya Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Nah, di Armusna ini selama ini jika kemudian di grading begitu ya, paket layanan yang kemudian diberikan kepada jemaah haji Indonesia ini dibandingkan dengan seluruh layanan yang ada di seluruh dunia, ini kami berada di paket layanan grade D. Nah, dengan harga sekian, kemudian dengan layanan yang sudah diberikan, itu masuk dalam kategori grade D. Kita bisa lihat seperti apa kemudian layanan yang diterima oleh jemaah haji kita selama ini. Nah, kemudian seiring dengan ingin komitmen bersama kami bersama dengan pihak Arab Saudi ingin kemudian meningkatkan layanan terhadap jamaah, memberikan rasa nyaman, kemudian juga bisa menciptakan suasana ibadah yang lebih khusyuk lagi kepada jamaah, begitu termasuk juga Arab Saudi mengamini hal ini, kemudian Arab Saudi memberikan kebijakan untuk kemudian penghapusan paket masyair, yaitu paket D yang sebelumnya digunakan oleh Indonesia itu kemudian ditiadakan dan ditingkatkan menuju ke paket C. Nah, apa beda dari kemudian paket D dan paket C ini? Memang kalau secara mekanisme tentu ada perbedaan harga di sana sesuai dengan paket layanan yang diberikan begitu ya. Betul sekali. Kalau kemudian kita bisa lihat kemarin itu pada saat paket D yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia itu paling tidak harga yang diberikan itu sekitar 2.100 SAR per jamaah. Nah, ini kalau hitung-hitung saat ini, kemudian jika kemudian paketnya naik ke paket D begitu ya, paling tidak hitung-hitungan kasar kami bersama dengan pihak syarikat itu sekitar 3.000 real Arab Saudi. Nah, tapi ini kami masih menunggu nanti kepastian harga dan juga kemudian spesifikasi layanan yang akan diberikan oleh syarikat. Tapi paling tidak kalau kemudian ditanya apa bedanya begitu ya, beberapa item yang memang kemudian akan menjadi mandatori dan juga tentunya akan hadir di paket C tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas begitu ya layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya itu kemudian ada penyediaan sofa bed dengan lebar tidak kurang dari 50 kali 175 cm dan juga ketebalan yang tidak kurang dari 20 cm. Ini kemudian kemarin juga sudah kami bahas secara langsung, secara terbuka di DPR, termasuk juga kemudian penyediaan pendingin ruangan, kemudian juga penyediaan karpet untuk seluruh tenda, bahkan juga kemudian bantal, spray, selimut, hingga kemudian juga adanya pintu dan kusen yang memang firm yang akan ada sebagai bentuk akomodasi dan juga tenda di
Arafah dan juga Mina nanti. Jadi memang bentuk paket layanannya akan berbeda jika kemudian sebelumnya kita melihat jamaah kita kemudian menempati tempat tidur seperti kasur begitu ya Mbak ya. Kasur yang kemudian ketebalannya tidak lebih dari sekitar 5 hingga 10 cm, tapi kali ini dengan paket layanan C nanti akan bentuknya seperti sofa bed begitu. Nah, kami memang juga masih meminta lagi-lagi ini belum merupakan layanan resmi yang kemudian kami dapatkan, tapi paling tidak ini sedikit beberapa bocoran saja dari pihak syarika dan kami masih akan kemudian meminta detail perbedaan atau fasilitas apa saja yang ada kemudian di paket C tersebut termasuk juga dengan harganya Mbak. Lagi-lagi beberapa hal yang kami sampaikan kemarin di DPR terkait dengan kemudian usulan biaya haji dan juga lain hal, ini kan lagi-lagi baru usulan ya, jadi kami juga masih hitung-hitungan kasar saja. Nanti kemudian akan dibahas secara bersama-sama melalui panja DPR dan kemudian nanti akan diputuskan di sana berapa sebenarnya detail-detail harga-harga perlayanan, kemudian juga berapa biaya ibadah haji yang kemudian harus dibayarkan oleh jamaah dan juga kemudian yang harus ditopang oleh BPKH dan juga keseluruhan biaya yang kemudian akan diberlakukan di penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Jadi lagi-lagi nanti hasil akhirnya akan diputuskan bersama dengan pihak DPR, Mbak Restu. Oke, baik. Jadi masih ditunggu untuk hasil dari usulan-usulan tersebut dan semoga saja DP atau uang muka ini bisa menjadi langkah awal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 untuk jadi lebih lancar, lebih nyaman dan lebih khusyuk ya bagi jemaah haji Indonesia ya, Mbak Maria Assegaf. Terima kasih untuk waktunya Mbak Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Selamat petang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Restu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda masih akan ada informasi menarik lainnya. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz dan berhak menerima bayaran atas peran tersebut. Pernyataan ini memicu sorotan karena berbeda dengan sikap pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menolak pungutan di jalur pelayaran internasional. Two questions. I was wondering if you could explain your changing thinking on the Strait of Hormuz applying a 20% fee. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mengamankan Selat Hormuz pasca operasi militer di kawasan Teluk Senin 13 Juli 2026. Menurut Trump, Amerika Serikat layak mendapat kompensasi karena telah menempatkan personilnya dalam risiko demi menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Washington berulang kali menegaskan Selat Hormuz adalah jalur air internasional harus bebas dilalui tanpa pungutan atau tarif dari pihak manapun. Bahkan pada 24 Juni 2026, Trump sempat menegaskan segala bentuk pungutan biaya bagi pengiriman yang melintasi Selat Hormuz tidak dapat diterima. Pada April 2026, Trump menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan ada kesepakatan yang mengizinkan Iran memungut biaya dari kapal yang melintas. Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil peran tersebut. Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan menyebut tidak ada negara yang mendukung penerapan biaya untuk melintasi Selat Hormuz. Rubio menekankan status Selat Hormuz sebagai jalur air internasional bebas dari pungutan. Trump kembali mendorong gagasan agar Amerika Serikat menarik bayaran sebagai imbalan atas jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Saat nota kesepahaman dengan Iran ditandatangani pada pertengahan Juni 2026, Trump sempat menyatakan tidak boleh ada pungutan tol, baik sebelum maupun sesudah jangka waktu 60 hari perjanjian berlaku. Trump memberi pengecualian kecuali jika tarif tersebut diberlakukan oleh dan untuk Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahu Kongres bahwa pertempuran dengan Iran kembali berkobar. Keputusan ini diumumkan di tengah saling serang kedua negara serta rencana Washington memberlakukan blokade laut dan tarif pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah serangkaian serangan militer dalam beberapa hari terakhir pada Selasa 14 Juli 2026. Pasukan Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan malam ketiga berturut-turut ke wilayah Iran. Sementara Teheran membalas dengan menargetkan sejumlah negara di kawasan Teluk.
Dalam pemberitahuan resmi kepada Kongres, Trump menegaskan gencatan senjata sudah tidak lagi memiliki arti. Trump juga memerintahkan blokade angkatan laut dan berencana menerapkan biaya pelayaran bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjadi penjaga Selat Hormuz dan menerima penggantian biaya demi menjamin keamanan jalur pelayaran internasional. Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik karena bertentangan dengan sikap pemerintah Amerika Serikat yang sebelumnya menolak segala bentuk pungutan di jalur air internasional. Trump juga menegaskan operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut dan mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap target-target strategis Iran dalam waktu dekat. Trump tidak menguraikan strategi baru untuk menyelesaikan konflik. Perkembangan tersebut membuat Trump tidak memiliki jalan keluar yang jelas, lantaran opsi militer maupun negosiasi diplomatik belum membuahkan hasil memuaskan. Harga minyak melonjak dan saham jatuh setelah berita tentang blokade angkatan laut dan kerugian pengiriman meningkatkan tekanan lagi. Kondisi ini terjadi ketika banyak anggota parlemen Partai Republik menyatakan kekhawatiran tentang dampak ekonomi. Mereka berupaya mengalihkan fokus kembali ke masalah domestik menjelang pemilihan paruh waktu musim gugur ini pada November mendatang. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Mojtaba Khamenei, penerus pemimpin tertinggi Iran, 90% sudah tiada. Pernyataan ini disampaikan saat kembali memanas konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam wawancara dengan media Amerika pada Senin 13 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel telah melumpuhkan kekuatan militer Iran. Menurut Trump, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta sistem pertahanan udara Iran telah hancur. Trump juga menyatakan para komandan utama Iran telah tewas dalam serangan tersebut. Trump mengklaim Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini menjadi penerus pemimpin tertinggi Iran, 90% sudah tiada. Hingga kini Mojtaba Khamenei belum pernah muncul di hadapan publik sejak serangan pada akhir Februari. Absen Mojtaba dari prosesi pemakaman Ali Khamenei memicu berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan dan keberadaannya. Pernyataan Trump muncul saat konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Washington melanjutkan operasi militer dan blokade terhadap Iran, sementara Teheran membalas dengan serangan ke target-target di kawasan Teluk, termasuk di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang pada masa damai menjadi rute distribusi 1/5 perdagangan minyak mentah dan gas alam dunia. Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali pemirsa bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Piala Dunia 2026 hingga kini masih berlangsung. Kami akan mengupdate informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Piala Dunia berikut ini. Pemirsa, tim nasional Spanyol berhasil memastikan diri melangkah ke partai final Piala Dunia 2026. La Roja sukses menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 dalam laga semifinal yang berlangsung di Dallas, Amerika Serikat. Hasil laga Prancis menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 0-2. Duel Prancis versus Spanyol digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari 15 Juli 2026 waktu Indonesia. Spanyol memastikan satu tempat di final lewat gol penalti Mikel Oyarzabal dan sontekan Pedro Porro. Keperkasaan Prancis sepanjang Piala Dunia 2026 terasa sirna pada laga ini. Sebaliknya, Spanyol justru mampu tampil lebih dominan dan efektif secara serangan. Sementara itu Spanyol berhasil lolos ke final untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah 2010, di mana mereka meraih gelar juara pertamanya. La Roja akan menghadapi pemenang antara Inggris dan Argentina yang bermain pada Kamis 16 Juli 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva melontarkan guyonan usai timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026.
Lula bahkan menyarankan pelatih Carlo Ancelotti merekrut robot penendang bola demi mengakhiri puasa gelar Selecao. Eu vi robô, cara. Ô meninas, eu vi robô ali até... Saat mengunjungi Institut Teknologi Maua di São Caetano do Sul, Lula menyaksikan demonstrasi robot yang mampu menendang bola dengan kuat dan akurat. Dalam selingan pidatonya, Lula berkelakar bahwa robot tersebut bermain seperti Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Ia mengaku telah menyarankan kepada Carlo Ancelotti agar merekrut robot itu untuk membantu Brazil menjuarai Piala Dunia berikutnya. Lula juga menyindir kepulangan skuad Brazil dari Amerika Serikat. Menurutnya, pesawat resmi Federasi Sepak Bola Brazil hampir kosong karena hanya satu pemain, yaitu Danilo, yang pulang menggunakan penerbangan tersebut. Brazil tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 1-2 dari Norwegia. Hasil ini memperpanjang puasa gelar Piala Dunia Selecao yang sudah berlangsung sejak menjadi juara pada tahun 2002. Informasi berita lain akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, ratusan ribu warga Norwegia memadati pusat kota Oslo menyambut kepulangan tim nasional usai menorehkan prestasi bersejarah di Piala Dunia 2026. Meski bintang utama Erling Haaland absen akibat keterlambatan penerbangan, antusias pendukung tetap memuncak. Lautan pendukung memenuhi kawasan istana, kerajaan, dan jalan-jalan utama Oslo sambil mengibarkan bendera, menyanyikan yel-yel, serta memberikan sambutan meriah kepada para pemain. Skuad Norwegia berarak menggunakan bus, atap terbuka, dan kembali menampilkan selebrasi ikonik Viking Row menjadi simbol perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Erling Haaland tidak bisa bergabung dalam pawai karena mengalami keterlambatan penerbangan menuju Oslo. Meski demikian, para penggemar tetap merayakan prestasi bersejarah tim nasional. Norwegia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 dan berhasil melaju hingga perempat final. Langkah mereka terhenti setelah takluk 1-2 dari Inggris pada babak perpanjangan waktu. Perjalanan ini membangkitkan harapan baru bagi sepak bola Norwegia dengan skuad muda yang dinilai masih memiliki masa depan cerah. Ribuan pendukung Argentina memadati Plaza Puerta del Sol di Madrid, Spanyol dalam aksi Banderazo memberikan dukungan menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Antusiasme begitu terasa sejak 2 hari sebelum pertandingan besar digelar. Mengenakan jersey biru putih dan mengibarkan bendera nasional, para supporter menyanyikan lagu-lagu kebanggaan Argentina serta menari bersama di jantung kota Madrid. Banyak penggemar datang bersama keluarga memperkenalkan semangat dan tradisi sepak bola Argentina kepada generasi muda, sekaligus menunjukkan dukungan penuh bagi tim Albiceleste. Para supporter optimistis Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Mereka juga berharap Lionel Messi melanjutkan penampilan gemilangnya setelah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Menurut laporan, kerumunan pendukung dibubarkan polisi setempat menjelang tengah malam. Selanjutnya, Argentina akan menghadapi Inggris di Atlanta pada semifinal Piala Dunia 2026 dalam perebutan satu tempat menuju partai final. Kita ke informasi lain pemirsa, selama lebih dari 14 abad, Masjid Nabawi berdiri sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern. Lalu bagaimana sejarah Masjid Nabawi? Berikut tayangannya untuk Anda. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa awal pembangunan, masjid ini memiliki bentuk yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, sementara tiangnya berasal dari batang pohon kurma.
Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan salat, bermusyawarah, serta menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kerajaan Islam dan pemerintahan Arab Saudi saat ini. Kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terbesar di dunia dengan fasilitas modern yang mampu menampung ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jamaah. Di dalam Masjid Nabawi, berbagai aktivitas ibadah berlangsung sepanjang hari. Setiap waktu salat, ribuan jamaah memenuhi ruang utama masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Raudhah, yaitu area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, tempat ini disebut sebagai taman surga, sehingga banyak jamaah yang berusaha melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Selain itu, jamaah juga dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam kompleks Masjid Nabawi bersama makam dua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pembelajaran Islam. Berbagai kajian Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman sering diselenggarakan di dalam masjid ini. Tidak jauh dari kompleks Masjid Nabawi, tempat di bagian timur masjid, terdapat pemakaman bersejarah yang dikenal dengan nama Jannatul Baqi atau Makam Baqi. Pemakaman ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pemakaman bagi banyak sahabat Nabi serta keluarga beliau. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di tempat ini antara lain Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dalam Islam, serta sejumlah sahabat Nabi dan anggota keluarga Rasulullah. Selain itu, sebagian putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di pemakaman Baqi. Bagi umat Islam, Jannatul Baqi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting karena menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam pada masa awal. Di luar ruang utama masjid, pelataran Masjid Nabawi menjadi tempat berkumpulnya para jemaah dari berbagai negara. Area ini dikenal dengan payung raksasa yang dapat terbuka secara otomatis untuk melindungi jemaah dari panasnya matahari. Banyak jemaah yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat, membaca Al-Quran, atau menunggu waktu sholat berikutnya. Suasana di pelataran masjid selalu ramai, terutama setelah waktu sholat, ketika para jemaah berjalan santai sambil menikmati suasana kota Madinah. Kawasan di sekitar Masjid Nabawi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Madinah. Berbagai hotel, restoran, serta toko oleh-oleh haji dan umroh berdiri di sekitar kompleks masjid ini. Banyak warga setempat bekerja di sektor pelayanan jamaah, mulai dari perhotelan, perdagangan, hingga transportasi. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban Islam. Dari sebuah masjid sederhana yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, kini Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat ibadah terbesar di dunia. Di tempat inilah sejarah, spiritualitas, dan kehidupan umat Islam bertemu dalam satu ruang yang sama. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.